cepat melakukan langkah-langkah penanganan ya, agar tidak menjadi bola liar ya, simpang siuran ya. Sementara di luar rame ya, termasuk media sosial, dan pelakunya belum ditemukan juga. Historiin loh, historiin. Aduh. Bersama dengan saya Kusula Syaifah dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, penyebar video syur mirip Rebecca Glover akan dilaporkan ke polisi. Kekasih dari Fadly Faisal ini akan mendapatkan perlindungan hukum. Video syur mirip Rebecca Glover masih menjadi perbincangan masyarakat luas. Bahkan lembaga bantuan hukum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia yang mewakili oleh Jainuddin mendatangi Barreskrim Polri untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Rebecca Glover disebut adalah korban atas kasus video syur mirip dirinya. Menurut Jainuddin, pembuat dan penyebar video yang harus bertanggung jawab atas kasus ini. Tim LBH HKTI ini melaporkan penyebaran video syur mirip kekasih dari Fadly Faisal tersebut. Sebagai informasi belakangan, media sosial dihebohkan dengan video syur mirip artis Rebecca Glover. Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia membuat laporan soal tindak pidana pornografi ke Barreskrim Mabes Polri. Adapun aduan tersebut melibatkan perempuan yang diduga Rebecca Glover dan akun Twitter yang menyebarluaskan video syur 47 detik tersebut. Pasal yang dibuat dalam aduan adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, yaitu tentang pornografi, contoh Undang-Undang ITE. Sehat seperti itu. Terima kasih ya, Bang. Siap, oke. Terima kasih. Oh, siap. Cek. Oke Bang, berarti Aman. Siap. oke ya Bang, berarti agenda hari ini ke pihak Mabes Polri dalam kegiatan agendanya apa Bang? Agenda hari ini sebenarnya yang paling pertama adalah kita dari LBH HKTI ya, memberikan dukungan, atensi terhadap kasus ini ya, agar pihak kepolisian cepat melakukan langkah-langkah penanganan ya, agar tidak menjadi bola liar ya, simpang siuran ya. Sementara di luar rame ya, termasuk media sosial, dan pelakunya belum ditemukan juga, yang ada dalam video juga kan ngumpet gitu, seperti itu ya. Jadi kita sebatas memberikan pengaduan ya, walaupun kita juga punya rencana akan melaporkan ya terkait pembuat video dan juga pengunggah yang pertama kali, namun berdasarkan aturan Kapolri ini harus dilakukan RK-nya langsung ya, atau dikuasakan ke kami seperti itu ya. Dan tidak dimungkinkan juga kami melaporkan jejaring sosial yang pertama kali menyebarkan gitu ya, seperti yang teman-teman ketahui ya. Dan juga kita juga rencanakan bersurat juga ke Kominfo ya. Selama ini kita anggap Kominfo ada pembiaran ya terhadap situs jejaring yang satu ini ya, karena bukan hanya video tetapi juga chatnya juga banyak yang berbau porno, itu ada di sana gitu, seperti itu. Jadi ada bedanya, saya bilang ini sama aja situs-situs yang selama ini dilarang, dan kalau yang ini juga dilegalkan seperti itu. Dan tadi sangat direspon dengan baik dari pihak Mabes Polri, dan kami diatensi, dan bila kami mau melaporkan situs jejaring ini, nanti kami akan bersurat ya ke di cyber ya, untuk menindaklanjuti hal ini ya.
Alasan abang ingin membantu saudari RK apa? Kan banyak yang melaporkan RK-nya. Jelas kita sangat prihatin ya, dan ini harus menjadi pengetahuan dan pembelajaran bagi masyarakat. Kenapa RK itu saya anggap korban ya? Karena videonya jelas beda dengan akun sebelumnya. Seperti rekan-rekan ketahui ya, bagaimana sih video RK itu, dan menurut pendapat kami itu ada kejanggalan dalam video itu. Bisa saja dalam tekanan atau juga dalam pengaruh obat ya. Dan bisa diduga RK sendiri tidak tahu kalau dia itu sedang direkam atau sedang divideokan seperti itu gitu. Dan sementara di luar ya netizen dan sebagainya itu menyoroti negatif gitu tentang RK ini kan. Berita selanjutnya, kabar duka datang dari Ibunda Tyas Mirasih yang meninggal dunia. Kabar duka datang dari keluarga Tyas Mirasih. Ibunda Tyas Mirasih, Hedi Elia, meninggal dunia hari ini. Sebagaimana diketahui bahwa Ibunda Tyas Mirasih telah dirawat intensif di rumah sakit selama 49 hari sebelum akhirnya meninggal dunia. Bahkan Tyas Mirasih terpantau menjalani Hari Raya Lebaran 2023 di rumah sakit sambil mendampingi ibundanya. Kabar duka kepergian Hedi Elias atau selama diumumkan langsung di Instagram Tyas Mirasih. Kekasih dari Tengku Tezi ini meminta kepada semua orang yang mengenal ibundanya untuk memaafkan seluruh kesalahan-kesalahan dan ikut mendoakan agar tenang di akhirat. Dalam salah satu unggahannya bersama dengan sang ibunda, Tyas Mirasih mengutarakan rencananya jika sang ibunda sembuh. Tyas Mirasih ingin segera jalan-jalan dan kembali berkumpul di rumah bersama orang tua tercintanya. Bawaan, jadi emang kita genetik diabetes dan emang ada hipertensi. Cuman kita fokus selama ini ke diabetesnya, ke hipertensinya. Nah, kita tuh agak miss di bagian ginjal. Jadi ini mungkin pelajaran juga buat teman-teman semua gitu loh, agak lebih aware lah gitu. Mungkin aku sama keluarga kurang edukasi masalah gagal ginjal gitu. Jadinya kita udah terlambat. Pas tiba-tiba mama akhirnya kondisinya makin menurun, langsung dibawa ke rumah sakit. Ternyata pas dicek ginjalnya sudah bermasalah. Akhirnya jadi komplikasi. Sosok mama seperti apa sih? Mama di rumah sakit mungkin ada apa sih pesan atau kenangan-kenangan pada saat di rumah sakit? Pesannya apa ya? Ini aja sih, paling dari mama sih nggak pernah ada pesan yang gimana-gimana banget. Karena memang kondisinya tuh justru sebenarnya tuh beliau tuh membaik gitu, almarhumah tuh membaik gitu. Cuman tiba-tiba ya mungkin Allah punya kehendak yang lain. Kayak tiba-tiba jadi mulai drop lagi karena mungkin sudah terlalu chaos kali ya. Istilahnya di badannya tuh udah terlalu ruwet gitu. Jadi kita dokter pun mau nyoba nyelamatin yang ini, tapi yang ininya jadi ntar kena gitu. Jadi kan obat-obatan kan pasti masuk terus kan. Gitu. Apalagi 49 hari itu waktunya bukan waktu yang sebentar gitu. Jadi ya pesannya nggak ada karena selama mama masuk tuh mama dari yang sadar kondisinya makin menurun, sempat koma beberapa hari, sadar, tiba-tiba balik lagi kayak normal. Kayak sebenarnya kayak seminggu lalu kita udah dikasih inilah gitu sama dokternya, udah bisa nih kayaknya home care gitu loh. Jadi kita udah mulai cari-cari tempat tidur, udah mulai mau prepare lah, tapi tiba-tiba kondisinya ngedrop lagi. Sempat komunikasi, sempat melakukan kayak cuci darah gitu nggak sih Mbak? Cuci darah sudah selalu udah beberapa kali ya, aku nggak ngitungin sih, tapi selama 49 hari ya lumayan lah, kayaknya 10 kali kayaknya kurang lebih ada. Sosok mama Kak di mata anak-anaknya seperti apa sih Kak? Wah, bukan cuma di mata aku sih, iya, di mata semua orang yang kenal mama tuh sosok yang nggak ada satu orang pun yang nggak bilang mama tuh bukan orang yang baik gitu. Jadi ya memang orang yang sangat care sama orang lain, peduli sama orang lain. Care-nya itu banget. Bahkan tuh pas mulai sadar aja tuh banyak hal yang kita tuh kayak kok bisa sih mama ngomongnya gitu. Jadi beliau pas sadar tiba-tiba ingat itu pembantu belum digaji.
ntar pada berhenti loh. Transfernya itu Itu transfer ini tuh, jadi kirim emang ini, kirim itu. hidupnya tuh banyak mengurus orang gitu loh. Jadi ternyata kita pikir bakal lupa kan sama itu, ternyata pas mulai sadar beberapa kali tuh gitu. Jadi yang di mention tuh orang-orang tuh kasih si ini, inget sih itu belum ini, waktu itu pesan ini sama ini. Jadi ya itulah hidupnya bener-bener emang buat orang lain, apalagi terutama keluarga ya. Katanya ada postingan mamah yang sangat Apa? ada mengeluh atau mama tetap semangat untuk semua itu seperti apa? Nggak ada sih apa. Semenjak awal kan komunikasinya sebenarnya hilang kesadaran ya sebenarnya, cuman ya kayak ngeracau gitu. Nyatanya masih kuat banget, parah. Jadi mungkin yang dia omongin itu di luar alam bawah sadar ya. Itu mungkin karena dia nggak sadar, yang kita dengar tuh yang kebaikan semua. Kirim ini, jangan lupa kirim ini, kirim ke keluarga Cilanda, ke ini pesan itu. Jadi nggak ada satupun yang menyangkut diri dia gitu. Selalu orang lain yang disebutin. Soalnya beberapa hari belakangan sih lumayan agak kayaknya mulai balik normal nih, mulai sadar, jadi mulai nggak nyaman, udah minta pulang. Kapan sih kok nggak pulang? Pulang dong, lama nih, dokternya mana sih, yang gitu-gitu. Jadi udah mulai, tapi maksudnya hilang. Jadi ya gitu, jadi bener-bener kayak roller coaster lah. Kita tuh 49 hari kemarin tuh bener-bener full roller coaster banget. Dari satu hari bisa kita ngobrol, interaksi, besoknya tiba-tiba tidur aja gitu. Nggak ada interaksi. Tidur begadang 2 malam, nggak tidur 2 hari, Tapi nggak bisa ngomong. bisa tidur 2 hari. Mungkin ada keinginan Kalau dari Mama mama nggak sendiri sih yang ada belum obrolan tercapai nggak Kak sih, Tias? Kurang lah. Yang disampaikan mama ke Katia sendiri pada saat ngobrol pajak itu. Nasihat mungkin atau apa? Ada sih, cuman gimana obrolan kita dan keluarga yang tahu lah. Adalah, tapi kita tahu harapan mama apa sama kami berdua, sama semua keluarga besar kami juga pastinya. Sempat sih gitu ada momen mama sadar kita komunikasi terbaik sama mama saat itu lama. Jadi ada doa-doa juga dari mama. Datang gue ada postingan. mama seperti apa? Tadi kakak kan termasuk katanya anak yang paling setia untuk merawat mama juga, sampai cancel banyak kerjaan tuh gimana kak? Sebenarnya Kak Cica, sebenarnya semua Sih semua standby. karena kan aku berdua, aku cuma berdua nih, aku sama kakakku yang Mirza itu. Jadi aku cuman yang selalu ada, cuman ya maksudnya yang kita nonstop ganti-gantian jaga gitu. Ya aku, Kak Cica, kakakku main Kak Cica, istrinya, atau ini Tezi sama ponakan aku. Tapi kemarin sih benar-benar saat mama di ICU aku stop, benar-benar nggak mau ambil kerjaan karena aku nggak mau lost moment. Kemarin pun sebenarnya kan mama akhirnya masuk lagi ICU. Kalau mungkin teman-teman lihat postingan aku di Instagram, mama masuk lagi, itu harusnya besoknya aku syuting. Alhamdulillah ya seperti biasa aku yang pernah aku obrolin production house tempat aku sekarang jadi host di situ, mereka support aku, mereka ngasih yaudah nggak apa-apa. Dan ya benar, mungkin kalau misalnya aku sampai kemarin masih kerja, mungkin aku bakal nyesel gitu. Aku tetap mentingin kerja. Banyak begitu mah pas mama masuk ICU lagi aku langsung sorry nih gue nggak bisa, tolong cari backup dulu karena aku sih syuting kemarin. Jadi ya udah, mungkin memang sudah diatur jalan sedemikian rupa. Kataku kemarin juga ada obrolan kayak seru gitu sama almarhum tuh, mama tuh seperti apa sih menasehati, ataupun katanya kabarnya calon mantu yang memang disayang gitu, memang seperti apa sih? Karena tahu lah ya. Tapi karena aku juga nggak begitu lama kenal mama ya, paling ketemu cipika-cipiki doang. Pas sama lagi kondisi sakit gitu, ya pos banget, bisa cium, bisa peluk, bisa apa. Terus respon mama juga ingat sama aku gitu. Apa ya, kayak seneng lah aku ada kesempatan dekat buat mama gitu. Bisa deket, bisa akrab. Nggak tahu ya dia sadar apa enggak gitu. Ada ucapan mungkin titip Katia Iya. Bang Dezi mungkin dari mama sendiri. Pokoknya ada doa-doa yang disampaikan ke kami lah ya, dan ya doanya nanti mudah-mudahan terkabul, doa yang baik. Dan dicari katanya Katang Gombrol nih waktu terakhir sisa nafas terakhirnya yang mana tuh, tentang bener nggak sih? Kita Tatia juga sempat posting seperti itu. Yang dicari sih sebenarnya yang kita ini gitu, karena pasti manggil, semua dipanggil sama mama. Tesi, manggilnya Tesi. Jadi mama tuh nggak bisa panggil Tesi, manggilnya Tesi. Jadi akhirnya kita juga biasanya kalau sebelumnya mah Tesi, mah bukan Tesi. Akhirnya sekarang jadi ini mah Tesi. Jadi kita ngikutin mama selama ini kalau ngomong Tesi karena Nggak pakai cincin kan? anaknya aja namanya Mirza, panggilnya Mirsa. Cucunya namanya Zafa, panggilnya Safa. Jadi mama tuh emang
Z sama S agak tipis gitu kan. Jadi kita akhirnya nyoba mani tesi ya. Tapi alhamdulillah ngomongnya beberapa kali pas lagi momennya sadar ingat tesi. 60. Berita selanjutnya, Rasman akan laporkan Iklim Hakim soal keterangan palsu. Rasman Arif Nasution merasa dikriminalisasi terkait status tersangkanya dalam perkara yang dilaporkan oleh Hotman Paris. Rasman yakin jika ia dilindungi hukum untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang advokat. Diketahui sebelumnya penyidik mengabulkan gelar perkara khusus yang diajukan Rasman atas penetapan statusnya sebagai tersangka. Menurut Rasman, ia berharap gelar perkara khusus itu bisa memastikan gelar tersangkanya. Selain itu, Rasman juga menyinggung Hotman yang juga berprofesi sebagai pengacara namun melaporkan dirinya ketika melakukan tugasnya sebagai pengacara. Pol Kurniawan, dihadiri oleh Korwas Pak Wawan, dihadiri mewakili Irwasum, mewakili Divkum, mewakili Propam, dan juga penyidik. Dihadiri ahli yang independen. Dihadiri oleh saya dan tim hukum saya, yang juga Wakil Ketua Umum Pradi Bersatu, organisasi saya bernaung, Adinda Lecumanan SAMH, Sekjen DPP Pradi Bersatu, DPN Pradi Bersatu, Bapak Ade, kemudian direstui oleh Pak Ketua Umum, ya, oleh Pak Dr. Boy Kano, yang orangnya tidak begitu mau banyak bicara di media. Kemudian ini Bunda kita, Ibu Elida Neti SAMH. Kemudian ada istri saya Bu Ade, dan ini yang luar biasa ini wakil managing partner saya di kantor, Saudara Rahmat Riyadi Esa. Saudara-saudara sekalian, saya mengucapkan apresiasi kepada Bapak Kapolri, Bapak Wakapolri, saya harus urut ini ya, Bapak Irwasum, Bapak Kabar Eskrim, Bapak Wakabar Eskrim, Bapak Kadif Propam, Bapak Karowasidik, dan para Bapak Korwas, kemudian Korwil, dan penyidik. Kenapa? Karena saya menduga adanya dugaan kriminalisasi, pemaksaan status tersangka terhadap saya. Dan saya ingatkan, kalau saya sampai bermasalah hukum, sementara saya berdiri tegak sebagai seorang lawyer yang membela seorang klien, rentang waktu 25 April 2022 sampai dengan 11 Juni 2022, Kerap tampil cantik, Amanda Manopo akui habis 100 juta untuk sekali perawatan. Kerap tampil cantik, Amanda Manopo ternyata rajin untuk melakukan perawatan pada wajahnya. Ada berbagai perawatan yang rutin ia lakukan untuk menjaga eksistensinya di dunia entertain. Diakui Amanda Manopo jika perawatan ini sekali perawatan merogoh kocek hingga ratusan juta rupiah.
Bagaimana tidak? Ia melakukan treatment MLB dan hasilnya dapat dirasakan secara memuaskan. Hal itu disampaikan juga oleh Dr. Jessica selaku salah satu dokter di klinik kecantikan yang menangani Amanda Manopo. Sebagai public figure, penjaga penampilan sangatlah penting. Menurut Amanda, wajah adalah aset bagi dirinya. Kemarin tadi kan bilang tidak mau di anestesi segala macam, tapi tadi aku anestesi karena apa? Aku belum pernah nyobain. Terus kata dokter, kalau misalkan perempuan yang kayak lagi berhalangan pasti akan lebih sakit karena kulitnya tuh akan lebih sensitif. Takutnya nanti aku nggak tahan. Jadi dicobain dan ketika anestesia dan mulai treatment bener-bener nggak berasa apa-apa gitu. Mungkin next time nggak anestesi karena anestesi tuh jadi banget ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Ada lagi? Dok, jenis kulit Amanda sendiri apa dok? Kering atau berminyak? Jadi muka Kak Amanda sendiri itu lebih ke kombinasi ya. Jadi bagian T-zone-nya itu mungkin lebih berminyak, tapi untuk seluruhnya itu lebih ke kering gitu. Nah, jadi treatment ini sendiri bagus banget untuk skin barrier untuk Kak Amanda yang tipikal muka kering. Karena nanti kan ini treatmentnya bersifat ada pengelupasan. Jadi semua sel-sel kulit matinya terkelupas, kemudian nanti juga kulitnya itu lebih moist. Gitu. Nggak boleh makeupan itu sekitar 3-5 hari. 3-5 hari. Beda nggak sih mana nggak makeupan? Nggak apa-apa, ini sih gembel datang ke sini. Tapi aman nggak Kak? Mungkin nanti syuting nggak pakai makeup? Untungnya kalau syuting, saya filmnya udah selesai, baru selesai hari ini. Jadi saya lagi ngambil kerjaan dulu selama beberapa hari ke depan. Saya akan hibernasi dulu sebentar. Jadi ya lumayan, saya bisa perawatan biar mukanya nanti pas balik ke layar kaca bisa lebih cerah lagi. Berapa lama kemarin syutingnya? 2 bulan. 2 bulan. Oke, sekarang fokus di film atau gimana nih? Yang mana aja sesuai tawaran ya kan. Masuk. Lagi. Tapi hal apa sih mungkin kemarin kan cukup menyita waktu nih syuting 2 bulan gitu. Hal apa yang pengen Kamanda lakuin pas hibernasi itu gitu? Yang pengen dibayar? Pasti perawatan. Aku akan fokus ke dimana merawat tubuh, jaga pola makan, skincare, olahraga, lebih gimana caranya lebih bikin kulit jadi moist karena kulit aku kemarin pas syuting panas-panasan, terus masih kusam. Aku akan sering datang ke klinik pasti ke Dermapro untuk melakukan infus. Terus habis itu untuk kulit, maksudnya muka gimana. Aku pengen cobain nanti treatment yang belum pernah aku cobain. Anda menjaga kecantikan sendiri, ada tuntutan nggak sih? Tuntutan dari kerjaan nggak ada sih. Jadi memang gimana namanya perempuan aset muka ya memang harus perawatan aja. Kalau daily biasanya lu pakai apa? Cuci muka, face wash aja sama moisturizer. Sunblock penting, tapi kadang masih suka lupa. Skincare untuk perawatan tubuh sendiri apa? Perawatan tubuh ya. Berita selanjutnya, Nikita Mirzani tanggapi Nindi Ayunda akan dipanggil polisi terkait kasus senjata api ilegal. Nikita Mirzani menanggapi soal Nindi Ayunda yang akan dipanggil Mabes Polri terkait kasus senjata api ilegal. Nikita Mirzani pun seolah gengsi. Dan juga sasi apakah Nindi Ayunda ini akan memenuhi panggilan tersebut. Mantan dari istri diplomatif ini pun kembali mengungkit perbuatan Nindi Ayunda kepadanya. Nikita Mirzani pun seolah menantang Nindi Ayunda untuk menghadiri panggilan tersebut. Seperti diketahui, Nindi Ayunda ikut terseret dalam kasus senjata api ilegal milik Dito Mahendra. Hal itu merupakan kabar baik bagi Nikita Mirzani yang memang mengaku sempat diserang oleh Nindi Ayunda. Adiknya, dia udah baca, terus memang kan kalau dipanggil sekali pasti kan ada panggilan kedua. Jadi kan ini panggilan kedua sebetulnya, bukan panggilan pertama kan. Tapi katanya mau dipanggil bareng sama adiknya, adik kandungnya juga. Dan nanti lihat aja kira-kira dia datang nggak seberani kalau dia lagi neror orang nggak, gitu kayak dia neror saya, kan dia pernah neror saya berani banget kan, ngasih bunga pagi-pagi jam 5, jam nyoret-nyoret rumah jam 3 pagi, coba pengen tahu Nindi Ayunda seberani itu nggak kalau dipanggil polisi, mabes loh, gue masih mending diserang deh.
tempatnya kecil. Enak usah teriak-teriak, kalau di Mabes kan nggak bisa, sorry. Tapi ketika lu tahu kabar tersebut, reaksi lu? Ya kalau gue sih cuma bisa bilang jangan zolim jadi orang. Zolim itu kan gimana ya, kalau Nindi itu kan termasuk salah satu manusia yang zolim, karena kan pertama gue sama Nindi ini tidak pernah punya masalah apapun gitu kan. Dia cuma mendengarkan laporan dari seseorang atau siapa waktu di Jakarta Barat, katanya gue udah pacaran sama Askara. Sejak sampai detik ini pun gue nggak pernah tahu Askara tuh mukanya yang kayak gimana gitu. Jadi gara-gara itu mungkin padahal dia yang punya hubungan dengan orang lain, tapi dia coba untuk memutarbalikan fakta gitu. Tapi kenapa yang dipilih gue? Mulailah teror-teror itu terjadi. Makanya dia zolim, gue bilang, kayak jangan jadi orang yang zolim gitu. Kecuali kalau dia berbuat jahat sama gue pernah berbuat jahat sama dia, masih make sense gitu. Tapi kan ini enggak sama sekali, dan gue pun nggak tahu masalahnya apa gitu. Untuk pemanggilan pertama kan kemarin mangkir, nanti Dia memang raja lagi gimana? Dia mah ratu mangkir, memang nggak bakal berani dia. Tapi kalau udah Mabes kan yang turun tangan, Mabes pasti bekerja dengan sesuai dengan SOP-nya, nggak mungkin asal-asalan. Itu kan Mabes kan udah tempat kepolisian yang paling besar ya gitu kan. Ya dia juga nggak bisa main-main gitu. Kenapa dia bisa dipanggil juga kan pasti dapat kelibatan kan. Kita kan juga, aku tuh pengen apresiasi juga sama Mabes Polri gitu, begitu cepat, begitu bagus kinerjanya. Nah itu keterlibatan katanya sih itu menyembunyikan. Oh ya, kalau menurut feeling gue ya, menurut Cenayang ya, kayaknya dia tahu di mana keberadaan Dito. Karena selama ini kan dia hidupnya sama Dito. Dia nyanyi enggak, syuting enggak, endorse mungkin seminggu sekali. Itu juga bayarannya kecil. Sama gue mah endorse-nya jauh lah gitu kan. Jadi kepada siapa dia menumpang hidup kalau bukan kepada Dito. Jadi kalau menurut feeling gue sih kayaknya Nindi Ayunda tahu di mana Dito, tapi dia nggak mau ngasih tahu. Tapi mungkin nanti pas kalau mudah-mudahan hari Jumat ini Nindi datang supaya lebih mempercepat pekerjaan kepolisian, jangan bikin repot mulu Nindi Ayunda ya. Jadi mungkin dengan nanti